Mohon perhatian kepada Bapak, Ibu, acara akan dimulai. Diingatkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Terima kasih. Baik, Ibu, apakah saya boleh memulai sekarang, Ibu? Silakan Mbak Valencia, silakan. Oke, baik, Ibu. Acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Eri Marlapa, SEMM, selaku Sekprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Bapak Agusta Cahya Pradana, selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Muria Selatan, serta yang saya hormati para pembicara dan yang saya hormati kembali seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner di Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valencia Saptika. Saya selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Sekprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Eri Marlapa, SEMM. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Terima kasih MC Valencia, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agusta Cahya Pradana, Kasih Ekonomi dan Pembangunan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir hari ini, Ketua Tim dan Anggota PKM, Ibu Yenida Parmariza, Ibu Wiciwati, Ibu Nurul Kumara Fajrin, Ibu Intan Apriyadi, Ibu Rika Merdianti Rika Kusuma, Ibu Lisnawati Saragi, Bapak Firman Fauzi, Ibu Ade Permata Surya, dan Bapak Agung Budaya beserta Ibu Alpitasari. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta UMKM dari Kelurahan Muria Selatan yang telah hadir, Ibu-ibu PKK, serta para mahasiswa yang hadir hari ini, para hadirin sekalian yang berbahagia dan yang kami cintai serta kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin sebelumnya menyampaikan sekaligus mewakili dari Ibu Dekan Dr. Erna Sofiana Imaningsi dan Kepala Riset dan PKM kita Ibu Dr. Ririn Wulandari, serta Kaprodi kita Bapak Dr. Sony Indraja yang tidak hadir hari ini. Beliau berpesan mudah-mudahan insya Allah hari ini acara akan berlangsung dengan baik dan lancar. Dengan hari ini acara PKM kita bertemakan keberlangsungan usaha, keberlangsungan pengembangan dan produk kuliner. Bagaimana pengembangan usaha produk kuliner tersebut untuk bisa bersaing ya dan bermanfaat bagi sekitar untuk mengembangkan produk kuliner dan perlunya sertifikasi halal.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, PKM, kegiatan PKM ini merupakan unsur pelaksana yang merupakan bagian dari kegiatan Abdi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Merci Buana yang dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat, terutama mengembangkan dan memberdayakan UMKM, masyarakat dan instansi yang melibatkan instansi dan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan visi misi, riset dan PKM Universitas Merci Buana telah melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten dan kompetitif, pengembangan riset inovatif yang unggul sesuai kebutuhan pengguna, serta pengembangan dan penerapan teknologi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat. Riset dan PKM Universitas Merci Buana mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pusat-pusat keunggulan, penguasaan dan pengembangan, serta penerapan IPTEX dan pemberdayaan masyarakat. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung pelaksanaan acara hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eri Malapa atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita ada sesi foto bersama dalam sesi acara pada hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan saya ingatkan kembali untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, sudah siap Bapak dan Ibu? Baik. Saya pandu dari slide yang pertama. Oke, baik. Sebentar ya, Ibu. Boleh sekali lagi? Saya pandu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Sebentar ya, Bu. Ada kendala. Sebentar. Baik, setelah sesi foto bersama, sambutan selanjutnya dari perwakilan Kelurahan Meruya Selatan, Bapak Agusta Cahya Pradana selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Meruya Selatan, kepadanya kami persilahkan. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas ya, Pak? Enggak kan ya? Jelas, Pak. Jelas, baik. Mohon Ya. izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Erli Marlapa ya Pak, selaku Kaprodi ya Pak. Oh, Sekprodi. Sekprodi. Mudah-mudahan cepat jadi Kaprodi, Pak. Saya Sekprodi S1 Manajemen Universitas Merci Buana ya, Pak. Kemudian tim PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Merci Buana. Selanjutnya TPPKK, Dawis, pelaku usaha maupun tamu undangan yang hadir. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Selanjutnya, saya mewakili Pak Lurah, Pak, menyampaikan permohonan maaf karena memang acara ini yang sedianya kita laksanakan pagi ya Pak, sesuai acara jam 7.30,
ternyata bersamaan dengan kegiatan Musrenbang kecamatan, di mana itu dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota, jadi terpaksa dimundurkan menjadi jam 1 ya Pak. Tapi insya Allah tidak mengurangi manfaat yang kita dapat dari acara ini. Kemudian selanjutnya program mengenai keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner di Kelurahan Mulya Selatan. Sebenarnya ini selaras ya Pak dengan kegiatan dari pemerintah juga yang sebelumnya kita kenal dengan OKOC, sekarang dirubah menjadi Jackpreneur. Tentunya harapan dari kami dari pemerintah bahwa program ini dapat mengisi Pak kekurangan yang ada dari program yang ada di pemerintah. Jadi kita berjalan selaras untuk kemajuan usaha produk kuliner khususnya dan UMKM secara umum di Kelurahan Mulya Selatan. Yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari pimpinan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita ada penyerahan plakat yang akan diberikan kepada perwakilan Kelurahan Meruya Selatan, Bapak Agusta Cahya Pradana selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Meruya Selatan. Kepadanya saya persilahkan Bapak. Mohon maaf, apakah ada untuk penyerahan plakat? Sudah, Mbak Valencia. Halo. Oh, sudah. Iya. Penyerahan plakatnya udah, tapi memang ini kan di belakang ini ya, di belakang laptop, jadi nggak kelihatan ya. Ya. Baik, Ibu. Sudah ya, Pak Eri izin plakatnya udah diserahkan dari UMB ke kelurahan ya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Ya. Terima kasih. Silakan lanjutkan Mbak Valen. Terima kasih Bu Yenida. Ya, kemudian pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agung Budaya SEMM kepada Bapak Agung. Silahkan. Ya, terima kasih Valencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu. Ya Rabbana walakal hamdu. Walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kami selaku penyelenggara. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar hari ini
untuk menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau telah menguji kami dengan kuasa-Mu, dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kami harus tetap bersyukur dan berikhtiar untuk selalu tunduk dan patuh atas perintah-Mu. Di tengah bencana global COVID-19 ini, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan. Hilangkanlah derita akibat pandemi COVID-19, agar kami dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan penuh barokah dan ridho-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Wa tub alaina innaka antu awwabur rahim. Semoga Engkau mengabulkan doa kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung atas pembacaan doanya. Baiklah, selanjutnya pembacaan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan-sambutan dan sesi foto bersama, kemudian dilanjutkan adanya penyerahan plakat, lalu pembacaan doa, dilanjutkan dengan pembacaan susunan acara, kemudian pemaparan materi dari para pembicara dan sesi tanya jawab. Selanjutnya pemilihan tim untuk dimentoring dan diakhiri dengan penutup. Baik, memasuki acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kami yaitu Ibu Alisa Mariana. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Alisa Mariana untuk memandu sesi diskusi pada hari ini. Kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara Alisa? Apakah bisa mendengar suara Alisa? Mohon maaf. Oh, Saya bisa Bu, dengar. Bisa. Jelas Bu, jelas. Jelas. Bisa mendengar suara Alisa kah? Iya, jelas Bu. Oke, Alisa langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini maupun di Zoom meeting. Terima kasih kepada pembawa acara kita. Perkenalkan nama saya Alisa Mariana Ricai, mahasiswa FEUMB, dan saya akan memandu acara diskusi kita ini hingga selesai nantinya. Dan selanjutnya kita langsung menuju narasumber kelima kita sore ini, yaitu Ibu Yeni Parma sebagai alternatif tambahan income keluarga. Terima kasih Alisa. Bapak Ibu masih bisa dengar suara saya nggak? Halo? Jelas Bu, jelas. Iya, soalnya ini mic. Ibu, mohon maaf saya yang bicara tapi di depan ya Bu. Ngadepnya ke sana ya Bu. Soalnya saya harus lihat slide. Maaf membelakangi ya Bu ya. Iya, saya terpaksa membelakangi ibu-ibu di sini karena proyektornya di depan gitu. Saya coba buka slide dulu sebentar. Alisa ambil dari mana?
Ya, halo Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Ibu Ketua PKM Kelurahan Meruya Selatan yang saat ini mungkin daring dari rumahnya masing-masing, sementara saya di sini. Mohon maaf ibu-ibu yang terpaksa saya belakangi. Nama saya Yenida Farmariza, Magister Manajemen, saya dosen manajemen di Mercu Buana. Baik, saya akan mulai paparan saya dengan judul melirik bisnis kuliner sebagai alternatif tambahan income keluarga di masa pandemi. Alisa, ini next slide-nya. Next. Ya, ini tuh. Oh, nggak bisa ya. Oke. Bisnis kuliner saat ini memang banyak dilirik orang. Hadirnya kafe-kafe atau food court menjadi bukti saat ini orang gemar memanjakan lidah. Itu apalagi kecenderungan 2 tahun ini di mana pandemi COVID yang membuat kita lebih banyak di rumah, akhirnya orang berpikiran untuk beli makan terus karena memang bawaannya lapar terus di rumah. Dari survei Snapchat ada 63% maksudnya responden Indonesia yang berencana untuk memulai bisnis makanan sendiri ya setelah 2 tahun terjadi COVID ini. Selanjutnya dari data Google Trend itu menunjukkan bahwa dalam 1 tahun terakhir pencarian data ada 300% lebih pencarian terkait bisnis rumahan, nggak hanya makanan, tapi bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Sementara itu, yang mencari ide bisnis makanan itu meningkat hingga 250% responden. Itu data dari Google Trend dalam 1 tahun terakhir ini. Nah, ibu-ibu itu udah pasti di masa COVID, beban hidup kita terasa makin berat. Pengeluaran kita makin banyak, terutama pengeluaran rumah tangga. Tapi pemasukan kita cenderung tetap segitu-segitu aja. Oleh karena itu ibu-ibu biasanya akhirnya muter otak untuk menambah income keluarga. Salah satunya dengan berbisnis kuliner untuk menambah pendapatan. Selanjutnya, seiring dengan lamanya COVID di Indonesia yang kita juga nggak tahu ini kapan selesainya, banyak sekali UMKM yang omsetnya makin lama makin merosot. Namun beberapa UMKM masih cukup bertahan, diantaranya sektor kuliner. Ini data dari Kementerian Koperasi. Nah, data dari Bank Dunia mengatakan bahwa 42% UMKM menggunakan media sosial atau media digital sebagai antisipasi kebijakan social distancing atau menjaga jarak, supaya kita nggak terlalu sering keluar rumah dan membuka masker. Oleh karena itu kita lebih disarankan untuk berada di rumah. Selanjutnya, nah, saya tadi ingat, nggak tahu siapa yang ngomong, pembicara sebelumnya, bisnis kuliner itu katanya nggak mengenal krisis. Kenapa? Karena makanan minuman itu merupakan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kita mungkin bisa ngerem beli baju baru atau sepatu baru, tapi kita nggak bisa ngerem beli makanan atau minuman. Nah, bisnis kuliner itu bisnis yang sangat fleksibel, ibu-ibu. Kenapa fleksibel? Karena bisa dimulai dari skala rumahan saja. Baru kalau udah mulai dikenal, kita masuk ke UMKM skala kecil dan seterusnya. Bisnisnya juga bisa kita mulai dengan modal yang kita punya sendiri, jumlah produksi sesuaikan misalnya dengan pesanan, dan dapat menggunakan peralatan yang ada di dapur kita masing-masing. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, asalkan mungkin punya kemampuan memasak, misalnya seperti itu. Nah, mengapa bisnis kuliner banyak dilirik, terutama di masa sulit seperti COVID ini? Karena ternyata faktor keuntungan di bisnis makanan minuman itu rata-rata berkisar di atas 20%, ibu-ibu. Ternyata makanan minuman itu rata-rata berkisar di atas 20%. Sedangkan untuk pasar menengah yang mengutamakan image, layanan, itu keuntungannya malah bisa di atas 40%. Kenapa? Karena mereka bisa mengenakan biaya servis untuk, misalnya kita makan di restoran, biaya servisnya aja besar sekali. Nah, itu saja udah keuntungan buat mereka, gitu ya. Dan kenapa bisa dikatakan juga dia keuntungannya besar? Kita bisa memulai dari skala kecil dulu, yang nggak perlu jumlah yang besar. Jadi sesuaikan dengan pemesan aja, baru kita mulai membuat. Selanjutnya, nah, dalam mengembangkan bisnis kuliner yang mau kita buat, perlu kita perhatikan keunggulan rasa dan keunikan produk. Rasanya unggul, produknya unik gitu ya. Kemudian
bagaimana cara menarik hati pelanggan, khususnya di tengah ramainya persaingan pelaku usaha di sosial media. Ya, kalaupun nggak sosial media kayak Twitter, Instagram, yang mainnya mungkin udah agak-agak, kalau orang tua-tua mungkin udah agak sulit main itu, ya mungkin masuknya di WA grup RT, WA grup ibu-ibu pengajian, tawarkan dagangan, itu saja juga sebenarnya udah sosial media. Nah, bahan makanan yang kita jual itu haruslah menarik dan kreatif agar mengundang orang-orang untuk membeli. Banyak ibu-ibu komplek itu sekarang sejak bulan puasa 2 tahun yang lalu jualan, mencoba-coba, ternyata sampai sekarang masih tetap berjualan. Padahal bulan puasanya udah 2 tahun yang lalu berlalu, tapi mereka tetap berjualan. Ya, bahwa kenapa? Karena ternyata keuntungannya lumayan. Yang tadinya iseng ternyata berlanjut hingga 2 tahun ke depan. Apalagi ini udah mulai mau puasa kembali. Kemudian kita sebagai penjual, sebelum kita berani menjual makanan kita ke konsumen, kita memang harus mau melakukan tes rasa berkali-kali dulu sebelum menemukan racikan yang pas. Nah, kita sebagai penjual juga harus tahu dan paham tentang komposisi penyajian bahan baku dan step by step bagaimana bagaimana makanan tersebut dijual. Jadi jangan kalau ditanya orang bahannya apa aja, ya kita jangan mungkin memang ada rahasianya, mungkin ada memang hal yang harus kita keep, tapi kita harus tahu komposisi bahannya apa aja gitu ya. Nah, penting juga untuk pelaku kuliner kita perhatikan teknik pemasarannya dan bagaimana penganggaran, karena jangan sampai nantinya besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran di awal daripada pemasukan, sementara kan kita niatnya untung gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan, nggak usah mikir yang terlalu berat-berat dulu, yang simpel-simpel aja dulu, seperti yang grup-grup RT, ibu-ibu rumah tangga tadi. Saya itu punya seorang tetangga yang suaminya di PHK di pandemi COVID ini, dia harus muter otak karena anaknya kuliah. Pada saat bulan puasa mulai berjualan makanan dan ternyata establis sekali. Dan itu bisa mengalahkan gaji suaminya waktu masih bekerja dan bisa membiayai kuliah anaknya. Itu cuma membuat lauk pauk sehari-hari, ibu-ibu. Membuat lauk pauk sehari-hari, dan ya itulah ya, artinya sesuatu yang dimulai mungkin karena terpaksa, ternyata malah menjadi ladang penghasilan yang cukup potensial. Nah, kemudian selanjutnya, Chef William Gozali, ya, yang sering di TV ya ibu-ibu ya. Bagaimana sih kata si chef ini kiat untuk menarik perhatian calon konsumen? Yang pertama, tampilkan makanan dalam bentuk yang menarik dan estetis. Kalau perlu, andalkan orang dekat yang mengerti teknik memotret foto makanan yang menarik. Karena memoto makanan itu berbeda dengan memoto orang. Kalau saya selalu bilang sama mahasiswa saya, jangan kalian motret makanan itu makanannya di lantai. Masa makanan di lantai? Kasihlah meja yang bagus. Kalaupun nggak bagus, kasih taplak yang bagus. Saya bilang gitu. Saya males kalau beli pempek tapi fotonya pempeknya di lantai gitu. Itu saya bilang sama mahasiswa. Dan saya pernah baca sosial media seorang penjual, dia punya teknik Photoshop sendiri dan nggak perlu handphone mahal-mahal. Ternyata handphone merek tertentu yang nggak mahal aja bisa menghasilkan foto yang bagus. Nah, itu penting karena banyak orang yang visual ya, sangat visual. Dengan melihat foto yang bagus, dia pasti pengen beli gitu. Nah, yang kedua, setelah foto, pilihlah bahan makanan yang segar dan itu penting. Yang fresh food itu penting. Kalau perlu ke pasarnya subuh-subuh baru mulai diolah, karena perbedaan rasa itu sangat dan membuat kita akan jera untuk membeli kalau rasanya sudah berbeda. Saya kalau rasanya udah aneh, saya nggak akan pernah beli lagi ke tempat itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa garnish. Apa itu garnish, ibu-ibu? Pemanis, misalnya ada cheese seed, kalau sekarang ya ada daun serai di atas, seperti itu, ada potongan lemonnya, itu namanya garnish. Nah, itu penting juga. Mungkin modalnya nggak besar, tapi sukses membuat makanan itu dilirik orang, kayak kopi di atas, di gambar itu ada bentukannya di atas, dan itu kan sebenarnya bisa dibeli ya untuk membuat yang topping seperti itu, gambar seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan. Mungkin memang yang kita buat enak, tapi perlu juga dibarengi dengan pemanis tampilan yang juga baik. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan perangkat teknologi untuk memastikan bahan baku yang kita beli segar atau tidak. Mungkin ibu-ibu bisa googling bagaimana cara melihat bahan baku itu masih segar atau tidak, atau misalnya dia diproduksi
produksinya kapan gitu ya. Nah, itu bisa pakai perangkat teknologi. Selanjutnya, apa sih katanya masalah yang umum yang terjadi dalam bisnis kuliner? Ternyata pertama karena banyak yang mengeluh bisnis kuliner itu modal saya kurang gitu ya. Nah, itu masalah terbesar dalam bisnis kuliner. Modalnya kurangnya modal gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diakali dengan cara memakai tabungan keluarga dulu ya, nggak usah minjem bank dulu. Mungkin terlalu berat ya skalanya, mungkin pakai tabungan yang ada dulu gitu ya, atau pinjam keluarga terdekat dulu. Nanti setelah bisnis itu berjalan kan pinjaman bisa dikembalikan. Yang kedua, brand bisnisnya kurang jelas. Maksudnya apa brand bisnis kurang jelas? Apakah makanan yang ibu-ibu jual ini logonya udah benar, iklannya udah benar, menu yang disajikan namanya udah benar belum? Jangan sampai nanti konsumennya bingung ini makanan apa gitu ya. Nah, karena orang kalau bingung akhirnya bercenderung untuk tidak mau membeli. Nah, kemudian jangan lupa selalu lakukan inovasi atau pembaharuan. Ya, pembaharuan rasa, pembaharuan bentuk gitu ya. Itu penting untuk dilakukan supaya makanan minuman yang ibu-ibu jual bisa tetap diingat oleh konsumen. Yang keempat, jangan lakukan pelayanan yang buruk. Kalau saya pribadi pernah memesan satu makanan, WA saya dibaca tapi nggak dibales-bales. WA saya dibaca karena ada tanda birunya. Bu, saya mau pesan itu dong, itu pagi-pagi, tapi nggak dibales. Mungkin karena saking banyaknya pelanggan. Dan dari situ saya nggak mau pesan itu lagi gitu. Mungkin kalau ibu-ibu repot sendiri menghandle, mungkin harus ada asisten gitu ya. Orang-orang ada tipe-tipe orang tertentu yang sekali digituin dia nggak akan mau lagi gitu. Nah, saya juga nggak mau lagi. Mendingan saya pergi agak jauh, tapi dapat servis yang bagus ketimbang orangnya dekat tapi nyuekin kira-kira kayak gitu ya. Yang kelima, kenapa apalagi masalah dalam bisnis kuliner, banyak pebisnis ini nggak paham dengan pemasaran, kemana harus menjual. Dia tertarik untuk berbisnis kuliner karena hobinya memasak gitu ya, tapi nggak paham dengan pemasaran. Nah, ini perlu dipelajari dan nanti pasti akan banyak sekali pendampingan dari kantor-kantor kelurahan, kecamatan maupun dari kantor wali kota gitu ya untuk pemasaran. Nah, selanjutnya mungkin itu dari saya. Kalau saya tadi melirik bisnis kuliner bahwa ternyata intinya saya cuma mau sampaikan bisnis kuliner itu keuntungannya besar. Di atas 20% tadi, bahkan dalam skala yang sangat kecil, dan bisa dimulai dari ide memasak di rumah sehari-hari saja. Dan ini mungkin ibu-ibu bisa memikirkan ini kembali untuk menambah income keluarga, terutama ya memang kita nggak bisa tutup mata, banyak mungkin suami-suami di rumah yang terpaksa kena pengurangan karyawan barangkali di kantor gitu ya, atau banyak side jobnya yang tidak jalan lagi. Nah, ini sementara pengeluaran kita tetap tiap bulannya. Mungkin ini bisa kita pikirkan. Ya, mungkin demikian dari saya sebagai pembicara kelima. Saya kembalikan kepada moderator yang di samping saya ini. Silakan, Alicia. Baik, terima kasih Ibu. Alicia, ini tutup dulu. Terima kasih Ibu Yenida atas pemaparannya tentang tambahan income di masa pandemi COVID yang berat ini. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu, apa ada pertanyaan dalam pembicaraan di atas? 2 orang saja, diacungkan aja tangannya Ibu. Alisa, background-nya mungkin Alisa dihilangkan, Alisa, background kamu, jadi kelihatan. Kalau Ibu ada pertanyaan, diangkat aja tangannya. Ayo silakan Ibu-ibu. 2 orang untuk bertanya, silakan. Background-nya Bu Yaninda deh kayaknya. Ya, Alisa, background-nya diinin aja, Alisa. Alisa. Ya, Ibu. Alisa, background-nya biasa aja, nggak usah pakai background supaya terlihat Ibu Bapak Ibu. Ini ada di sini ada Ibu yang mau bertanya, silakan Bu. Maaf, jatuh nanti Bu. Iya.
Nama Rini Saraswati dari PKK. Tadi kita sudah mendapat penjelasan yang macam-macam mengenai bagaimana kita mempromosikan produk yang kita maksudnya yang kita hasilkan, yaitu kita harus bersaing, kita harus lebih inovasi, unik, mungkin bersaing dalam promosi, mindset pangsa pasar agar bisa maksudnya mindset mereka untuk beralih ke produk UMKM. Iya. Maksudnya kita mindset masyarakat itu agar mereka itu beralih untuk mengenal ke produk kita. Kalau kita ayam taliwang, nah kita mindset kita kan langsung ke lombok dengan nasi campurnya yang ini, nah itu. Bagaimana kita untuk mindset masyarakat itu supaya kita beralih dengan produk UMKM, supaya menarik produk UMKM itu terhadap masyarakat gitu, mindsetnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Boleh dijawab. Pertanyaannya? Jawab apa langsung orang kedua? Iya. Maksudnya selain dengan maksudnya selain dengan produk inovasi yang unik dengan persaingan promo, ada lagi nggak kita bisa memasuk masyarakat kita untuk ini loh beralih ke produk UMKM karena itu memang sedang dilirik gitu loh produk UMKM itu. Jadi Bu Rini mau nanya, biasanya masyarakat tadi kan ibu-ibu udah pada jelasin produk yang inovatif, pakai digital marketing, bla bla bla. Nah, kata Bu Rini, produk UMKM itu sebenarnya banyak yang bagus, banyak yang menarik. Bagaimana cara kita menarik orang banyak supaya mau melirik produk UMKM ya Bu? Bagaimana supaya kesadaran pada masyarakat untuk melirik produk UMKM? Jadi tadi ibunya ngasih contoh kan makan ayam taliwang nggak mesti ke Lombok gitu ya, makan ayam betutu nggak mesti ke Bali, ada kok di UMKM. Tapi kan masyarakat selama ini agak sedikit memandang remeh ya Bu ya produk UMKM. Nah itu saya bantu kira-kira seperti itu. Monggo Bapak Ibu dijawab. Siapa aja silakan bicara. Halo Bu Yenida. Iya. Ya. Mohon izin saya ini ya mau menanggapi sedikit. Sebenarnya itu tadi terkait dengan materi Bu Yenida ya, karena kan UMKM yang usaha. Kok ini ada echonya ya? Jadi usaha kecil, tapi gimana caranya UMKM tersebut bisa membuktikan dulu gitu ke masyarakat. Kadang masyarakat sebenarnya pengen sih beli produknya UMKM, tapi kan kesulitan misalnya tidak terinform atau kurangnya informasi produk UMKM itu bisa didapat di mana atau segala macam. Jadi tadi dari kalau yang sesuai dengan materi saya mengenai bauran pemasaran ya Bu. Jadi gimana cara mengimplementasikan bauran pemasaran itu? Pertama harus dipikirkan juga distribusi sampai ke konsumen seperti apa gitu. Jadi bukan hanya memikirkan produk, tapi distribusi yang pada saat dulu biasanya kan orang cari tempat lokasi yang strategis, tapi pada saat ini di saat perilaku konsumen sudah mulai berubah ke era digital tadi seperti materi Pak Agung dan materi Pak Bu Nurul ya terkait dengan digital marketing. Jadi karena ada perubahan perilaku konsumen, otomatis UMKM juga harus mulai merubah gimana caranya distribusi yang tadinya
lokasi tadi orang-orang pada datang ke tempatnya, tadi Pak Agung juga sempat memaparkan bahwa ternyata bisa kok rumah kecil masuk gang, tapi orang-orang banyak berdatangan. Karena apa? Berarti dia bisa memanfaatkan media-media promosi, lalu bisa bekerja sama dengan saluran-saluran distribusi seperti Gojek dan lain-lain. Jadi itu tadi Bu, sebenarnya masyarakat bukannya apa ya, bukannya tidak berkenan untuk membeli produk UMKM, tapi karena mungkin kurangnya informasi, lalu tadi distribusi sampai ke konsumen seperti apa caranya, lalu ada promosi, dari promosi, distribusi, lalu produknya sendiri kami pun tidak terinform misalnya gitu sebagai konsumen gitu. Gitu Bu Rini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan, silahkan monggo. Mengenai pemasaran, jadi orang kan harus tahu ya, itu tadi Bu, nggak ada salahnya ya kelompok UMKM untuk Meruya Selatan ini membuat website khusus ya. Jadi itu di dalam website itu banyak orang yang terlibat ya kan. Kalau misalnya Ibu sendiri jagonya di gudeg ya, bisa dicantumkan ya, kemudian bagaimana cara pelayannya, karena website itu cara pembayaran, terus bagaimana mempromosikan, dan gambar selanjutnya itu bisa diinfokan di website ya. Jadi kalau misalnya gudeg dengan Ibu Haryati, nomor WA sekian ya, di foto. Itu bisa. Nah, kalau itu bisa di launching ya, apakah di GrabFood atau GoFood, itu jadi rame ya, karena satu website UKM khusus untuk Meruya Selatan, tapi mencakup berbagai pilihan makanan dan minuman. Mungkin seperti itu, dicoba. Ada yang lainnya? Mungkin dari saya, Bu, mau menambahkan. Ya, silakan Bu, monggo. Ya. Jadi kalau dari saya ya, tadi kan salah satu contohnya yang ayam betutu ya, khas daerah mana, dan ini dari daerah khas mana. Kalau dari saya sih masukan ini Bu, lebih ke teknik memasarkannya ya, agar agar masyarakat itu lebih tertarik gitu ya dari pemasaran-pemasaran yang saya sudah lihat. Kalau Ibu perhatikan, biasanya makanan-makanan tradisional itu dia itu ada personal branding di baliknya Bu. Kayak contohnya ayam bakar Mas Meno, terus sop ayam Pak Min, gudeg Bu siapa, ayam kremes atau ayam bakar Bu siapa gitu. Jadi saya lihat yang tradisional itu ada personal branding di baliknya. Mungkin kalau Ibu bisa menambahkan nama ini apa sih sebagai legendnya gitu. Legendnya, terus di bawahnya sejak tahun berapa gitu. Di situ ditekankan lagi dengan keotentisitasnya, keotentikan bumbu gitu. Jadi biasanya makanan tradisional itu yang ditekankan, kenapa makanan yang modern itu kalah dengan makanan yang tradisional, karena bumbunya, rempahnya gitu. Jadi kita menekankan ketika memasarkan itu otentiknya gitu. Ketika kita memakan makanan tradisional tersebut, kita merasakan iya nih kayak yang saya makan waktu saya di Bali, ketika saya makan di mana, di Lombok gitu. Terus dan ketika kita ingin membranding produk kita itu sama seperti kita sedang makan di lokasi tersebut, Ibu harus memulai dari desainnya. Desainnya itu ya harus ada khas-khas Balinya atau ada khas-khas daerah-daerah Lomboknya kayak gitu. Kalau Ibu buka restorannya atau misalnya di rukonya atau restorannya ya harus ada, kalau kita menyebutnya apa ya, physical evidence. Jadi kayak penggunaan mejanya, kursinya, mungkin kalau misalnya di Bali ada kain kotak-kotak hitam putih itu saya nggak tahu ya namanya apa. Jadi kayak ada suasana daerah tersebutnya gitu, untuk menambah experience atau pengalaman gitu ya, atmosfer ketika kita menikmati di lokasi tersebut gitu. Selain itu sekarang Instagram itu sedang naik daun sekali ya, sosial media. Ibu bisa menggunakan influencer Bu, itu sangat
top banget untuk viral marketing sekarang, jadi pemasaran viral. Jadi kita menggunakan teknik memviralkan gitu. Ada namanya salah satu influencer yang terkenal ya, namanya Magdalena. Itu sekali dia ngepost, itu biasanya bakal langsung viral, bakal langsung banyak yang nyoba gitu. Entah itu menggunakan beli via GoFood atau pada datang langsung gitu kalau dia udah sekali post. Jadi karena influencer itu penontonnya tuh juta-jutaan kayak gitu. Sekarang lebih baik kita membayar influencer daripada kita harus misalnya uang yang lebih banyak lagi gitu, pengeluaran yang lebih banyak lagi, ngiklan di mana yang belum tentu efektif. Tapi kalau misalnya kita menggunakan influencer yang memang penontonnya itu ngincernya adalah orang-orang cinta kuliner, itu tepat sasaran sekali kayak gitu. Mungkin itu ya dari saya, semoga memberikan masukan. Baik, Mungkin Ibu, ada yang lain ada- mau menambahkan? Ya, udah cukup. Ya, udah. Enggak. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, iya. Halo ibu-ibu, ini penanyanya banyak nih. Sabar ya. Ya, oke. Ini penanya kedua. Saya juga belum tahu nih nama ibunya siapa. Silakan Bu, duduk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ati dari tim penggerak PKK Kelurahan Wilayah Selatan mau menanyakan kepada Pak Agung. Ya, Bu Ati, silakan. Saya mau nanyakan bagaimana cara memfoto produk kuliner semenarik mungkin untuk diposting di sosial media. Gitu aja Pak pertanyaannya. Foto ya. Berarti ini terkait visual ya. Terkait visual memang penting banget Bu, karena kalau misalkan di sosial media itu kita kan nggak bisa nyium produknya ya. Kalau kayak burger misalkan, kalau di warungnya atau di restorannya kita bisa nyium bakaran dagingnya gitu kan, menggugah selera. Tapi kalau misalkan di sosial media kita cuma ngelihat gambarnya aja. Nah, sebenarnya sih ada teknik foto tertentu gimana caranya untuk supaya makanan kita terlihat menarik. Nah, yang pertama itu dari pencahayaan. Pencahayaan itu harus baik, Bu. Jadi, misalkan produknya saya ambil contoh minuman deh, minuman kekinian, minuman segar, minuman kopi. Biasanya yang ditampilkan itu pencahayaannya. Terus apa isi di dalam minuman itu? Contohnya di dalamnya ada bobanya harus terlihat gitu. Terus minuman segar biasanya di gelasnya itu ada keringat-keringat embun-embun air yang sangat menyegarkan itu kan? Ya. Terus kadang-kadang juga susunya ketika dituang tuh sesegar apa? Biasanya ketika susunya dituang itu difoto seperti itu. Contoh lainnya produk makanan. Misalkan kayak burger. Burgernya harus kelihatan dagingnya gitu. Contohnya kayak McD kan dagingnya tuh besar-besar ya, padahal kalau kita beli nggak sebesar itu sebenarnya burgernya. Tapi dia menarik banget, kayak anak-anak kecil tuh tertarik harus makan di McD pokoknya. Padahal aslinya burgernya kecil itu. Nah, gitu cara menariknya tuh dia foto dagingnya kelihatannya besar, walaupun nanti kita produknya harus jujur ya. Foto sama asli itu harus sama gitu. Jadi dagingnya terlihat, terus sayurannya terlihat. Biasanya menarik dari burger lagi apa? Kejunya tuh meleleh-leleh gitu kan. Nah, itu menarik banget tuh. Contoh produk lain, misalkan kayak risoles mayones. Jangan foto risol diem, tapi foto risol lagi disobek kayak gitu. Kan kelihatan tuh isinya macem-macem. Asal jangan isi kupon aja Bu ya. Ya seperti Ya, Pak. itu Bu. Pencahayaan penting, terus angle foto juga penting. Gitu Bu Ati. Iya Pak, makasih Pak Agung. Ya sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin ditambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan?
Udah cukup. Oh, saya masih buka satu penanya lagi ya, Bapak Ibu. Silakan, silakan satu orang lagi. Ayo, habis ini bisa kita tutup. Monggo duduk di sini. Bu Vici nanti milih 2 UMKM ya? Duduk di sini. Ibunya malu-malu nih mau bicara. Ibu, apalagi ibu pelaku UMKM kan? Ayo. Ayo, mana yang pelaku UMKM-nya? Saya mau tanya tuh, UMKM-nya di bidang apa? Pelaku UMKM. Ayo, silakan. Tapi Silakan. ibunya malu bicara. Oh gitu, nggak usah malu. Kita nggak gigit kok, orang jauh kok. Ayo Ibu, silakan monggo, kita tunggu loh. Oh, ditanya segala kayak kemana aja. Ibu waktu. Ibu nanti ikut di kemana-mana, Pak, berani nanya. Mulai dari yang kecil dulu. Ini kan orangnya sedikit. Alisa, Ibu Irida bisa nggak background-nya tuh jangan pakai background kita, maksudnya biar kita terlihat melihat. Iya, betul, bisa. Ibu pelaku usaha apa? Sampaikan aja. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ada background-nya, tetap ada background-nya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nama saya Bu Retno, saya pengusaha kue basah. Yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan, saya udah lama ya, cuman untuk pemasaran saya kurang bisa meluas gitu. Kesarannya gimana caranya? Itu aja, Bu. Silakan, ada yang mau bantu kue basah ini ya, usaha rumah tangga ya. Ini sebenarnya banyak bangsanya ya. Cuma saya pengen lebih luas gitu, bisa pemasarannya pengen lebih. Ibu biasanya jualannya di mana, Bu? Biasa jualannya di mana? Tuh nitipin warung-warung gitu. Oh, Saya nitip pengen di warung. Terus ada yang pesen gitu. Pengen lebih luas itu Bu pemasarannya, cuma saya nggak ada kenalan ke itu yang gaptek aja gitu. Saya pengen memperluas pemasaran, cuma saya nggak mampu gitu. Bu, kalau lagi bikin kue basah, pernah dipotret kemudian ditaruh di status WA nggak, Bu? Iya sih, iya pernah. Iya, iya. Ada yang bisa bantu atau Ibu Yenida langsung? Ibu, ya, Bu siapa? Mohon maaf, Bu Retno ya. Iya. Iya. Bu Retno, mohon maaf, selama ini sehari itu bisa bikin berapa, Bu? Maksudnya kapasitas produksi Ibu bikin sendiri atau ada yang bantuin atau gimana? Aku bikin sendiri. Saya sehari bisa naruh di warung-warung sekitar 100 kue gitu. Ada 6 warung itu cuma sedikit-sedikit Bu. Cuma saya kadang pengen lebih gimana caranya kantin-kantin apa mungkin di universitas apa di kantor-kantor gitu. Itu selalu habis nggak Bu? Setiap hari produksi kue selalu habis? Alhamdulillah sih habis. Ya kadang bisa tapi nggak seberapa, paling dari 100 ada 5 biji gitu. Gini Bu, mohon maaf. Jadi kalau misalnya nih Ibu mau memasarkan, terus Ibu sendiri harus paham bahwa mampu kapasitas produksi berapa yang Ibu mampu produksi gitu. Jadi kalau misalnya Ibu nggak ada yang bantuin, itu kapasitas produksi Ibu sendiri kira-kira mampu sampai berapa pieces. Jangan sampai nanti pemasaran udah luas, terus banyak yang mau, tiba-tiba kapasitas produksi ternyata nggak bisa memenuhi gitu. Sendiri nih Bu, umpama saya ngerjain sendiri, saya mampu bisa sehari umpama pernah ya ada pesanan gitu 400 biji saya bisa 400-500 itu sendiri. Cuma
kalau bermacam-macam kue saya bisa panggil teman saya. Cuma untuk bumbunya emang saya sendiri gitu. Paling bantu goreng, ngepak-ngepak. Gitu. Ibu sudah coba melalui media apa? Maksudnya WA, komunitas, melalui apa yang media yang Ibu pernah coba selain ke warung-warung secara langsung? Belum, saya baru ke warung-warung. Tadi yang mungkin Bu Visi udah kasih saran, mungkin bisa diposting di status WA dulu, terus Ibu punya beberapa komunitas, entah itu komunitas pengajian, komunitas PKK, bisa biasanya kalau ibu-ibu biasanya promosi dari mulut ke mulut, akhirnya banyak juga sih pesanan, Bu Retno, biasanya sih seperti itu. Kalau mau lebih profesional lagi, bisa, tapi itu tadi yang saya bilang, dipastikan dulu kemampuan produksinya, apakah bisa saat misalnya ibu sudah menggandeng seperti GoSend atau GoFood atau apa, itu harus benar-benar profesional. Ibu harus buka setiap hari, tidak bisa ada kata waktu tutup, karena nanti bisa kena ada sanksi dari pihak itu. Jadi entah itu Shopee atau GoFood atau apa, kalau memang belum bisa belum bisa komitmen, mungkin di ini dulu dengan cara Ibu promosi dulu melalui status WA Ibu dan komunitas-komunitas. Setelah Ibu mulai, oh ternyata ada nih beberapa yang bisa bantuin saya dengan kapasitas produksi, kira-kira sehari saya bisa produksi sekian. Setelah Ibu yakin tiap harinya bisa memproduksi banyak, Ibu mungkin bisa kerjasama dengan beberapa support system kayak tadi yang profesional, tapi harus komit Bu, biasanya seperti itu Bu Retno. Bu Retno juga saya boleh menambahkan, apakah Ibu sudah punya Facebook? Bu Retno? Bu Retno? Ada di mana? Apakah Ibu sudah punya Facebook, Ibu? Ada Bu, cuma saya gimana ya, saya jarang pakai gitu. Iya, ada baiknya juga Ibu di Facebook itu banyak sekali ya. Mungkin waktu Ibu bikin, Ibu potret, hari ini dapat pesanan dari Ibu ini gitu kan ya. Dipotret macam-macam kuenya itu. Bagi yang minat, monggo WA saya di nomor sekian. Seperti itu Ibu di Facebook. Dan di Facebook itu juga banyak grup-grup kelompok kue-kue seperti itu ya Bu, dan mereka memasarkan juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa Ibu pakai aja Facebook. Jadikan Facebook itu untuk menjadi kita penarik pemasaran kita selain di WA status. Kadang-kadang tetangga saya gitu ada yang bilang gini, Teh Yani ketan serundengnya nggak, biasanya kan cuma putih, sekarang kayak nasi kuning terus dikasih serundeng di atasnya, enak banget, yummy, nagih mau pesen lagi. Itu di screenshot, taruh di WA. Jadi seperti itu. Jadi ada daya jualnya kan, itu kan referensi dari yang pesen ya Bu ya. Nah, dari WA status, kemudian juga dari Facebook. Seperti itu Ibu, dicoba ya. Gampang kok bikin Facebook. Mulai sekarang. Dari saya. Sip, coba aja Bu. Ada yang lain ya? Atau bagaimana Bu? Sudah cukup atau masih ada mau tambahan? Ya Bu, sudah cukup. Oh iya. Sudah Bu Yanida? Terima kasih Bu Retno. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari para peserta, serta paparan dan jawaban dari para narasumber yang sungguh bagus untuk kita dapat implementasikan dalam keadaan masa pandemi ini. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, maka pertanyaan cukup sampai di sini saja. Semoga pembahasan yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Saya Lisa Mariana, pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata-kata. Terima kasih, selamat sore. Saya kembali kepada MC kita pada hari ini. Enggak, kembali ke pembawa acara Mbak Valencia. Oke, silakan, maaf. Iya, baik. Moderator boleh ini. Ya, moderator udah selesai. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya sedang di dalam perjalanan, Ibu dosen dan para peserta. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Alisa Mariana yang sangat luar biasa memandu sesi diskusi pada hari ini.
Dan kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari para pembicara yang sangat inspiratif. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya yaitu pemilihan tim untuk dimentoring kepada panitia kegiatan acara. Saya persilakan. Boleh Ibu diserahkan saja, Ibu. Kayaknya kalau ini mesti diskusi dulu nanti ya. Diskusi gimana dong caranya? Tapi saya setuju dengan Ibu Retno, karena Ibu Retno akan mencoba mempromosikan dagangannya itu satu, Ibu Retno. Yang kedua nanti kita bicarakan dulu. Tadi ada tiga penanya. Tadi pertama Bu apa Alisa? Bu Rini, Bu Wati, dan ketiga Ibu Retno. Yang dipilih di mentoring ada berapa? 2 atau berapa? 2. Ya, silakan sekarang aja Bapak Ibu biar nggak terlalu kesorean. Iya, yang di antara 3 itu semuanya punya usaha, Bu Yenida. Yang 3 orang penanya itu semuanya punya usaha katanya. Bidangnya apa aja? Kalau Bu itu kan Bu Retno kue basah ya. Yang 2 sebelumnya usahanya apa ya? Ibu apa tadi Bu? Bu Ati itu tadi catering. Bagus. Terus yang nomor 2? Kalau yang pertama Bu Ati yang kedua. Bu Rini. Ayam betutu. Bu Rini PKK kayaknya ya? Ayam betutu? Bukan. Kue juga. Kue, makanan basah. Oh, yang satu catering. Ya, yang satu catering. Enak-enak ya, ada kue, ada catering. Kita melihat bahwa Ibu Retno baru mengetahui bahwa untuk memasarkan sesuatu itu tidaklah terlalu susah, apalagi kita udah biasa ya bikin itu Bu Retno. Dan kemudian untuk variasi lainnya kita pilih yang punya usaha catering. Bagaimana, setuju semuanya? Ya, oke. Setuju. Ya, oke. Setuju. Kesimpulannya apa coba deh? Satu, Ibu apa? Ibu Retno. Ibu Retno yang satu sama Ibu Retno. Atau mau ini Bu, 3-3-nya. Jadi yang sesama kue basah digabung, dianggap satu gitu. Mentoringnya bisa barengan sih yang kue basah tuh. Oh, boleh. Jadi mentoring. Ada yang basah disatuin aja. Jadi semuanya di mentoring. Ya. Jadi tadi 3 penanya ya Bu, kan bidang usahanya tadi ada 2 kue dan 1 catering. Nanti ada mentoring dari Mercu Buana ya Bu. Ya, oke, udah saya sampaikan. Jadi 3-3-nya bisa di mentoring berbarengan ya. Nanti ada kabar lagi ya Bu. Nanti akan dikabari lagi. Oke. Bu Yenida, itu tadi Bu Retno sama Bu itu udah masuk ke grup anggota PKM kan? Jadi udah masuk ke kita punya. Belum. Oh iya. Ya. Kalau bisa masuk, ya. Tolong diingatkan juga ke Bu Cica, ya. Yang udah masuk ke grup itu Ibu yang usahanya catering. Jadi yang Ibu Retno sama yang satunya lagi belum ya. Silakan nanti join ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Kembalikan ke Valencia. Ya, Valencia. Baik Ibu, kita bisa langsung ke penutup aja ya Bu. Ya. Oke. Ya, baik Ibu. Untuk sebentar ya Ibu. Oke, setelah pemilihan tim mentoring, baik, pemaparan materi tersebut adalah sesi akhir dari acara webinar ini. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi beserta dengan kuesioner, bisa langsung mengisi linknya sekarang dan link tersebut ada dalam kamar Zoom. Demikianlah rangkaian acara webinar ini. Terima kasih kepada narasumber, tamu undangan, dan para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar hari ini. Saya Valencia Saptika, mewakili seluruh panitia dalam penyelenggaraan webinar hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.